Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ruji, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, angkatan 2015. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah mata kuliah yang berjudul Kualitas Air pada Uji Pembesaran Larva Ikan Sidat, yaitu atau yang disebut dengan Aqualia SP, dengan sistem pemeliharaan yang berbeda. Kita masuk pada materi, yaitu ikan sidat di sini yang melatar belakangi merupakan ikan sidat ini merupakan ikan nilai ekonomis penting di beberapa negara seperti Jepang, Korea, dan negara-negara di Eropa. Merupakan bangsa pasar ikan sidat yang sangat potensial. Penyebaran ikan ini di Indonesia sangat luas. Salah satunya perairan Danau Poso, Sulawesi Tengah. Stok ikan sidat memiliki keterbatasan karena belum dapat dikembangkan dengan sistem budidaya, sehingga ketersediaannya sangat tergantung dari alam. Sampai saat ini, aktivitas perikanan terhadap ikan sidat adalah kegiatan pembesaran sampai ukuran bernilai ekonomis. Nah, di sini saya mempunyai metode dan bahannya, yaitu bahan yang digunakan pada praktek mata kuliah ini, yaitu mengenai praktek mata kuliah kualitas air, yaitu yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan menggunakan bak uji berbentuk persegi 4 berukuran 1 meter kali 1 meter kali 0,8 meter terbuat dari terpal plastik, sedangkan bak yang lain berupa kolam air atau yang terbuat dari fiberglass. Parameter fisika kimia kualitas air yang diamati meliputi pH, suhu, padatan terlarut, kemudian konduktivitas oksigen terlarut atau biasa disebut dengan DO, desulfat oksigen, amonium, nitrit, dan nitrat. Prosedur kerjanya yaitu bibit ikan sidat larva berukuran rata-rata 4 sampai 5 cm dengan berat berkisar antara 0,1 sampai dengan 0,2 gram. Tiap bak uji dibuat 3 buah sebagai ulangan. Sampel kualitas air diambil secara kontinu setiap 1 hari sekali. Pengamatan pertumbuhan larva sidat dilakukan dengan mengukur pertumbuhan panjang dan berat larva sebanyak 5 ekor yang diambil secara random. Setiap 1 hari sekali larva sidat diberi pakan berupa larva siromid beku. Nah, kita lanjut. Dari semua prosedur kerja yang telah dilakukan pengamatan atau telah dilakukan beberapa penelitian atau yang bisa disebut dengan saya telah mempraktekannya dari lapangan, saya menghasilkan yaitu atau mendapatkan hasil dengan yaitu pengamatan kualitas air pada setiap bak uji larva sidat menunjukkan kualitas fisika kimia air masih dalam batas toleransi untuk kehidupan ikan dan biota akuatik pada umumnya. Konsentrasi oksigen terlarut dalam air antara bak uji air diam dan air mengalir hampir sama, kisarannya rata-rata lebih besar dari 4 kg per liter, menunjukkan kondisi yang layak bagi sebagian besar biota akuatik atau bisa disebut dengan ikan. Konsentrasi oksigen terlarut dalam perairan kurang dari 2 mg per liter merupakan batas kritis yang dapat mengakibatkan kematian pada ikan. Nah, itu merupakan hasil yang telah dilakukan pengamatan atau telah dilakukan prakteknya, jadi menghasilkan yang telah dimaksud tadi. Nah, di sini saya mendapatkan hasil uji. Hasil uji di sini perbedaan konsentrasi beberapa parameter yang ditujukan dari 2 perlakuan bak uji. Yang paling nyata adalah pengaruh pergerakan air di bak air mengalir yang akan mengadukan sehingga mengakibatkan unsur hara yang terlarut dalam air tetap berada di kolam dan sulit menghadap dibandingkan dengan bak air diam. Selain itu, aliran yang terjadi pada bak air mengalir mengakibatkan lebih meratnya difusi oksigen dari usaha sehingga dapat mengoksidasi beberapa parameter. Akibatnya rata-rata konsentrasi beberapa parameter di bak air mengalir lebih rendah. Nah,
Setelah hasil yang telah saya dapatkan, kemudian saya menyimpulkan bahwa hasil rata-rata dari hasil tersebut merupakan sebagai berikut, yaitu rata-rata pertumbuhan panjang larva sidat pada bak air diam berkisar antara 65 sampai 59%, atau biasa disebut dengan 3,19 cm. Sedangkan pada bak air mengalir 65,92% atau 3,25 cm. Rata-rata pertumbuhan berat larva sidat pada bak air diam 384,49% atau 0,796 gram. Sedangkan pada bak air mengalir 417,72% atau 0,796 gram. Hasil ini menunjukkan bahwa bak uji mengalir lebih baik untuk pemeliharaan atau pembesaran larva ikan sidat. Hal ini diduga karena kondisi kualitas air yang lebih baik pada bak pemeliharaan sistem air mengalir. Jadi sistem ini merupakan yang paling penting itu, yaitu hasil yang telah dirata-ratakan menunjukkan bahwa kondisi air yang mengalir itu bagus untuk pertumbuhan ikan sidatnya ya. Saya di sini dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa parameter menunjukkan adanya perbedaan nyata, khususnya suhu, nitrit dan TN dalam mengaruhnya terhadap pertumbuhan larva sidat, di mana TN dan suhu parameter ini dapat membantu pertumbuhan mikroalga yang dapat dimanfaatkan oleh larva sidat sebagai pakan alami. Sedangkan keberadaan nitrit dapat menghambat pertumbuhan sidat apabila keberadaannya dalam air cenderung meningkat karena dapat bersifat toksik. Pertumbuhan larva sidat dengan sistem pemeliharaan air mengalir lebih baik dibandingkan dengan sistem air diam. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, jadi presentasi kali ini untuk mengharapkan teman-teman bisa melihat video saya, kemudian jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, kemudian like and share.